Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ria Kartikasari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Katolik Santo Thomas dengan nomor induk mahasiswa 250950271. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SDN 01 Negara Ratu, tepatnya di kelas 4, dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan dan penerapannya. Terima kasih, selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Teman-teman tolong berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali, teman-teman. Kelas 4. Siap, Kelas 4. siap, Siswa kelas 4 bagaimana kabarnya? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengarkan dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Sehat. Siapkah ada
Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau ngecek kehadirannya dulu ya. Semuanya 20. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Berarti kita masih dalam keadaan sehat. Harus banyak-banyak bersyukur. Kita masih bisa belajar seperti biasa seperti hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, bukunya silahkan dikeluarkan dari tas. Ini dikeluarkan dulu dari tas. Alat tulis dikeluarkan juga, disiapkan. Ya, kita siap untuk belajar. Sudah semua? Sudah. Siap belajar? Siap. Hari ini pelajaran kita pendidikan Pancasila Kewarganegaraan ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini pelajaran kita Pancasila sebagai nilai kehidupan dan penerapannya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentu semalam anak-anak sudah belajar di rumah. Sudah? Kalau sudah belajar, sudah diingat ya kemarin materi kita apa ya? Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ibu mau kasih pertanyaan dulu, siap? Ibu kasih pertanyaan yang pertama ya. Yang nomor 1, bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, Bu. Oke. Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila. Bagus, tepuk tangan. Berarti semalam Fajri belajar. Terus kita lanjutkan. Ibu kasih pertanyaan lagi untuk yang nomor 2. Apa sajakah wujud perilaku sehari-hari yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ya, Bu. Ayo. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencakup sikap adil, menghargai hak orang lain, gotong royong, dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain. Bagus. Berarti tepuk tangan. Berarti semalam Binsa juga belajar ya? Ya. Ayo juga. Coba Ibu lanjutkan lagi. Ibu kasih pertanyaan lagi. Coba Ibu lihat yang lainnya belajar apa tidak di rumah semalam ya? Pertanyaan ketiga, mengapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa? Ibu, Ya, ayo. karena Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pengamalannya memastikan persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi pedoman dalam membangun karakter bangsa dan menjaga kedaulatan bangsa. Bagus, kasih tepuk tangan. Kakak juga belajar sama berarti ya. Ayo Ibu lihat lagi yang lainnya. Siapa lagi? Ibu coba kasih pertanyaan satu lagi ya. Pertanyaan nomor 4. Mengapa sikap menolong dan jujur terkandung dalam Pancasila sila pertama? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Lalu, Ayo apa? Pancasila ini tidak hanya menegakkan pada keyakinan terhadap Tuhan, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang berasal dari keyakinan tersebut. Oke, bisa juga akses dan tepuk tangan. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini pelajaran tentang Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan dan penerapannya. Pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik memiliki akhlak mulia dengan disertai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik menunjukkan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran. Anak-anak, Ibu akan menampilkan video di proyektor di dinding ya. Anak-anak nanti tolong diperhatikan, disimak dengan seksama
Nanti setelah selesai video akan Ibu kasih pertanyaan. Jadi jangan ngobrol, lihat di depan, biar nanti kalau Ibu tanya, anak-anak bisa. Ayo, lihat di depan ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amurtadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Sudah ya, anak-anak tadi sudah melihat ya dan menyaksikan isi video di layar ya. Sudah dipahami tadi ya, sudah diperhatikan. Jadi Ibu mau kasih pertanyaan dulu ya, siap? Siap. Coba duduk yang benar. Coba duduk yang benar. Pertanyaannya yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Coba yang bisa tulis tangan. Peristiwa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Benar, kasih tepuk tangan. Ibu kasih pertanyaan lagi. Yang kedua, bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut? Yang bisa tulis tangan. Ya, Bu. Ya, Suasana yang tampak dalam video tersebut adalah sangat akrab, senang, dan gembira. benar. Ayo, Ibu kasih pertanyaan satu lagi ya. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani yang ada dalam video tersebut? Ayo, Ya, kita mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. bagus. Nah, tadi kan sudah anak-anak sudah menyaksikan video ya. Sudah Ibu kasih pertanyaan. Sekarang Ibu kasih kesimpulannya ya dari video tersebut ya. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan mengandung 5 sila yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya
depan ya. Sekarang kita akan menampilkan video untuk yang kedua ya. Anak-anak seperti tadi, perhatikan video di depan, pahami, nanti di akhir video akan Ibu kasih pertanyaan. Siap ya? Ayo anak-anak silakan lihat di depan ya. Wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ada gambar burung Garuda sebagai lambang negara kita. Pada lambang negara kita ini, di bagian dadanya terdapat lambang-lambang lagi. Ya, ini adalah lambang dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja ya nilai-nilai itu? Perhatikan baik-baik. Nilai dari sila yang pertama adalah kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua adalah menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap negal rasa. Nilai dari sila yang ketiga menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nilai dari sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan nilai dari sila yang kelima menghormati hak dan kerja keras orang lain. Berikut ini adalah contoh dari penerapan nilai-nilai sila pertama. Dapat kalian lihat di sini ya, contoh penerapannya adalah kita dengan beribadah sesuai agama dan kepercayaan kita, dan juga saling menghormati dengan agama lain dan tidak mengganggu ibadah dari agama yang berbeda dengan agama kita. Kemudian contoh dari penerapan nilai-nilai sila kedua. Nah, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar. Contoh penerapannya adalah membantu korban bencana. Contoh penerapan nilai sila yang ketiga. Nah, dapat kalian lihat di gambar ada warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti ini dapat meningkatkan persatuan antar warga. Kemudian contoh penerapan nilai sila yang keempat. Nah, di gambar terdapat warga masyarakat yang sedang bermusyawarah. Ini merupakan contoh penerapan sila yang keempat. Dan contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pada gambar dapat kalian lihat saling membantu terhadap warga yang kurang mampu. Berikutnya adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sila yang pertama, nilai luhurnya adalah berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Nilai luhur dari sila yang kedua yaitu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Nilai dari sila yang ketiga adalah kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nilai dari sila yang keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan nilai luhur dari sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Jadi, jika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila ini, maka kehidupan di masyarakat akan berjalan dengan aman dan sejahtera. Maukah kamu memiliki lingkungan masyarakat yang aman dan sejahtera? Ya, tentu saja kita semua mau ya. Sekarang perhatikan gambar ini. Pada gambar ini tercermin bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Lalu bagaimana ya cara untuk menjaga persatuan? Ya, salah satu caranya yaitu dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan gotong royong ini kita diajak untuk saling menolong orang dan ikut merasakan beban orang lain. Dan gotong royong juga dapat mempererat hubungan antar masyarakat tanpa membedakan suku dan juga agamanya. Keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa ini menjadi terpecah belah, tapi bangsa kita memilih untuk tetap bersatu dengan berdasarkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah kita bahas tadi. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Contoh perilaku di sekolah yang tidak mencerminkan nilai Pancasila seperti memilih teman yang kaya saja, tidak meminjamkan peralatan sekolah, mencontek, berkelahi, tidak ikut upacara bendera, atau juga mengejek teman. Kemudian, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di masyarakat yaitu tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain beribadah, minum minuman keras, tidak mengikuti kerja bakti atau ronda, suka pamer, mencuri, menganiaya teman, atau melakukan kekerasan. Nah, hal-hal ini adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena terdapat berbagai macam suku, agama, dan juga kebudayaan. Faktor-faktor yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yaitu adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian letak geografis Indonesia yang strategis. Berikutnya adalah jumlah penduduknya yang besar dan juga beragamnya suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Jadi hal-hal inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Seperti yang kalian tahu, kondisi geografis Indonesia berupa negara kepulauan. Hal ini membuat Indonesia memiliki budaya yang begitu beragam. Berikut ini adalah ciri dari keragaman budaya lokal Indonesia. Terdapat keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi setidaknya suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan jadi 19 suku bangsa hidup. Kemudian dengan beragamnya suku bangsa artinya memiliki keberagaman bahasa pula. Kemudian keberagaman religi atau agama.
Di Indonesia terdapat 6 agama ya yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga keberagaman seni dan budaya. Salah satu keberagaman seni dan budaya wujudnya adalah seperti kesenian, baik itu kesenian sastra, tarian, musik, drama, atau seni rupa. Selanjutnya adalah dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Karena mudahnya pengaruh luar masuk Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan juga pariwisata di Indonesia. Dampak yang berikutnya ini kurang baik, tontonan dan adegan film yang kurang pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Dan juga timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Berikut ini adalah contoh budaya asli Indonesia. Ada reog, kemudian ada tari kecap, dan juga ada musik angklung. Sedangkan yang ini adalah contoh budaya Indonesia yang merupakan serapan dari bangsa lain. Yang pertama adalah musik keroncong, kemudian barongsai, dan juga tari coklek. Baik anak-anak, cukup sekian ya. Sudah ya? Sudah diperhatikan tadi ya videonya ya? Sudah disimak? Kalau sudah diperhatikan, sudah disimak, Ibu rasa kalau Ibu kasih pertanyaan bisa ya? Yuk Ibu kasih pertanyaan ya. Nomor 1. Apa saja yang kalian ketahui tentang Pancasila? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Pancasila adalah dasar ideologi bangsa yang berdiri dari Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bangsa dan serta menjadi pedoman dalam berlaku sehari-hari. Bagus, kasih tepuk tangan. Ibu kasih pertanyaan lagi ya. Yang kedua, apa saja contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa tunjuk tangan yang tinggi? Siapa? Menghormati perbedaan agama dan keyakinan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berpartisipasi dalam musyawarah, menjaga persatuan dan kesatuan, serta berbuat adil kepada sesama. Pintar, kasih tepuk tangan buat temannya. Ibu kasih pertanyaan lagi ya. Siap ya? Yang ketiga, apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak dijaga dan diamalkan? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Pintar. Bangsa Indonesia akan menghadapi berbagai masalah serius tanpa Pancasila. Rasa kebangsaan begitu luntur, persatuan dan kesatuan terancam, serta muncul berbagai perilaku negatif yang merugikan masyarakat dan negara. Pintar, kasih tepuk tangan buat saya. Sekarang tadi sudah kita saksikan video, sudah Ibu kasih pertanyaan. Sekarang Ibu mau bagikan kelompok dulu ya. Siap? Siap. Ini kelompok 1, kelompok bintang. Tapi bukan bintang. Kelompok 2, kelompok rantai. Ini kelompok 2 ya, kelompok rantai ya. Kelompok 3, kelompok beringin. Kelompok 4, kelompok kepala banteng. Ini Ibu
nilai. Mau bagikan ya. Tulis di sini ada nama kelompok, kelas, anggota kelompok, dan lain-lain. Ini pertanyaannya, ini diisi ya. Bareng-bareng kerjasama ya, tapi nggak boleh ribut. Iya, kelompok 2 ya. Ini dikerjakan bareng-bareng diskusi ya misinya ya. Ini kerja kelompok. Kalau kerja kelompok berarti mengerjakan secara bareng-bareng. Itu diisi bareng-bareng. Nanti kalau selesai baru dikumpul. Ini kelompok 3, kelompok beringin ya. Ini nanti dikerjakan bareng-bareng ya. Nanti isinya didiskusikan bareng-bareng karena dia tugas kelompok ya. Jadi sama-sama isinya mengerjakan ya. Satu yang menulis, yang lainnya berdiskusi ya. Ini kelompok 4 ya. Nah, ini bareng-bareng siapa ketua kelompoknya. Nanti ada yang ngisi, isinya jawabannya. Ini cara mengisinya ya di sini. Nah, ini cara mengisinya. Nanti bareng-bareng mengerjakan diskusi ya, tapi nggak boleh berisik ya. Ya, silakan ya. Ayo sekarang silakan dikerjakan. Ayo sambil diskusi tapi nggak boleh ngobrol, diisi bareng-bareng. Isi bareng-bareng diskusi tapi bukan ngobrol ya. Diskusi ya, bareng ya. Ada satu yang nulis, yang lainnya kita diskusi bareng-bareng.
Yo, taruh dulu sebentar. Taruh dulu alat tulisnya sebentar. Biar semangat, kayaknya udah pada ngantuk. Kita ice breaking dulu, ayo. Tepuk Pancasila. Satu, bintang, dua,
Ya, selesai Naya ya. Sekarang kita mau siap-siap presentasi. Presentasi ya, sekalian penilaian. Ayo, coba yang presentasi dari kelompok 1 coba maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang lagi, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 bintang akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu
Diri saya sendiri Arsen Mohondo Ilustri Aska. Makna pada simbol Pancasila. 1. Bintang. Pilar pertama. Bintang melambangkan cahaya yang menerangi jalan hidup bangsa Indonesia. 2. Rantai. Pilar kedua. Melambangkan hubungan yang kuat antara individu dan masyarakat. 3. Pohon beringin. Sila ketiga. Melambangkan kekuatan dan ketahanan bangsa Indonesia. 4. Kepala banteng. Sila keempat. Melambangkan semangat gotong royong dan kerjasama. 5. Padi dan kapas. Sila kelima. Melambangkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Bagaimana cara kita menghormati teman yang berbeda agama? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, rantai. Tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman maupun rekan kerja yang berbeda agama. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Persentase untuk yang kedua, kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 rantai akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Vitara, Resti, Umi, Aira, dan diri saya sendiri. Makna pada simbol Pancasila. Bintang melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas dengan latar belakang hitam menggambarkan cahaya Tuhan yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. 2. Rantai melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang terdiri dari mata rantai terbentuk persegi dan lingkaran melambangkan laki-laki dan perempuan yang saling berkaitan dan membutuhkan dalam kehidupan. 3. Pohon beringin melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akarnya yang dalam dan menyebar melambangkan Indonesia sebagai tempat berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kepala banteng melambangkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng sebagai hewan yang suka berkumpul melambangkan semangat gotong royong dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 5. Padi dan kapas melambangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia akan pangan dan sandang, menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada. Bagaimana cara kita berbagi dengan teman yang membutuhkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, kepala banteng. Cara kita berbagi dengan teman yang membutuhkan yaitu dengan membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan cara menyisihkan uang untuk donasi atau mendonasikan beberapa pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Apa ada lagi pertanyaan lain? Saya di kelompok 3 pohon beringin. Rapat untuk bermusyawarah itu menggambarkan sila keberapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu sila keempat. Kepala banteng yaitu perkataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada
presentasi sudah ya, sudah menyimak video, sudah presentasi, sudah ada pertanyaan antar kelompok ya. Sekarang Ibu kasih kesimpulan. Simpulannya adalah simbol-simbol Pancasila tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simbol-simbol Pancasila memiliki makna simbolis yang mendalam dan terkait dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, simbol-simbol tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol Pancasila dapat menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain, dan identitas tersebut dapat mengatakan kesadaran kebanggaan masyarakat tentang keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Jadi, simbol-simbol Pancasila itu adalah maknanya adalah memiliki arti penting ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu memiliki makna-makna terkait dengan nilai-nilai dasar Pancasila ya. Mulai lagi di Indonesia, simbol-simbol tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya identitas bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain, dan identitas tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat tentang keanekaragaman dan kebudayaan Indonesia. Sekarang Ibu mau ngasih nilai dulu ya, penilaian untuk tugas kelompoknya ya. Coba kalian lagi ya. Alhamdulillah ya, udah Ibu nilai semua, nilainya bagus-bagus semua. Berarti anak-anak cukup memahami pelajaran pada hari ini ya. Mudah-mudahan seterusnya kita masih sama bisa memahami pelajaran-pelajaran yang Guru berikan untuk anak-anak semua ya. Ya, Ibu bagikan lagi ya. Tugas kelompoknya sudah Ibu nilai ya. Kayaknya udah pada ngantuk semua ya. Kita ice breaking sebentar ya. Tepuk semangat.
Coba sekali lagi, kurang semangat. Tepuk semangat. Sudah ya, sudah nggak ngantuk lagi ya. Sudah semangat lagi belajarnya. Sedikit Ibu akan sampaikan dari hasil kita belajar hari ini ya. Berarti simbol-simbol Pancasila itu sangat memiliki makna yang sangat penting ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Simbol-simbol Pancasila memiliki makna simbolis yang mendalam dan terkait dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan sehari-hari. Kalau kita nggak ada simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari, susah kita ya. Jadi simbol itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia, simbol-simbol tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simbol-simbol Pancasila dapat menjadi identitas bangsa Indonesia yang membedakan kita dari bangsa lain, dan identitas tersebut dapat meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat tentang keanekaan kekayaan budaya di Indonesia. Setelah kita belajar hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ulang lagi, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan dulu ya. Apa manfaat kita belajar hari ini? Coba siapa bisa jawab, tunjuk tangan. Bagus. Saat kita belajar hari ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman, dan kita lebih menghargai dan meyakini nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi individu yang lebih baik dan telah bertanggung jawab. Bagus, kasih tepuk tangan. Ibu kasih pesan-pesan hari ini, kita sudah mau selesai belajar hari ini. Di rumah belajar lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Kalau mau jadi anak pintar. Sekarang alat tulisnya boleh dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal. Buku cetaknya disusun lagi di atas meja yang rapi. Duduk lagi. Duduk. Taruh di atas meja. Sudah dirapikan semua? Sudah. Kita sudah belajar hari ini tentang pendidikan kewarganegaraan ya. Tentu banyak sekali yang kita dapat pada pagi hari ini ya. Apa yang kita dapat hari ini, Ibu harapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di rumah, di sekolah, di tetangga, dan yang lain-lain ya. Itu harapan dari Ibu ya. Paham anak-anak? Sekarang marilah kita untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita untuk pertemuan berikutnya yaitu perumusan Pancasila ya. Bab berikutnya materinya perumusan Pancasila. Itu saja pelajaran kita hari ini. Anak-anak silakan bersiap untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Ayo ketua kelas dipimpin.
kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu yang lain nanti. Ayo, Alfaris. Ayo kamu.